Ajaib Tuhan. Kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biar Engkau hadir, Roh Kudus hadir di tengah acara pemberkatan pada siang hari Tuhan. Kuduskan kami, kuasai tempat ini, segala roh yang tidak berkenan coba mengganggu jalannya ibadah ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus menguasai tempat ini, hati dan pikiran kami. Terlebih khusus bagi kedua mempelai yang sebentar akan diteguhkan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama ya hadir di tempat ini, di mana sebentar lagi akan ada pemberkatan nikah, dan segala sesuatu kita dasarkan kepada firman Allah. Karena firman menjadi dasar bagi kita untuk melangkah ya di hari-hari ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan nama saya Dedi Tampik, Pendeta Dedi Tampik, dan saya berterima kasih kepada keluarga yang sudah mempercayakan saya untuk melayani dan pemberkatan nikah. Puji Tuhan, kita langsung saja akan mendengarkan firman Allah bagi kita semua, khusus kepada kedua mempelai ya, supaya firman Allah yang menjadi dasar mereka untuk memasuki rumah tangga ya, karena segala sesuatu tanpa Tuhan itu sia-sia. Tapi kalau dengan Tuhan pasti ya. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu selalu baik bagi kita semua. Puji Tuhan, kita melihat saja di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat ke-24. Puji Tuhan, dan juga layarnya saudara ya. Puji Tuhan. Saya akan membacakan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Puji Tuhan. Jadi
konsep pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan menciptakan Adam dan kemudian mengambil tulang rusuk menciptakan Hawa. Ya. Dikatakan di sini bahwa lalu Tuhan membuat manusia itu tidur. Mungkin ini tidur yang pertama, saudara, ya, dalam Alkitab. Ya. Dan ketika manusia itu tidur, Tuhan mengambil satu rusuk daripadanya lalu menutup dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah ya seorang perempuan. Ya, dibangunnyalah. Kata dibangun adalah konsep kepada keluarga. Allah tidak menciptakan Adam, tapi Allah juga menciptakan Hawa. Konsep dibangun bukan membangun, tapi membangun itu lebih konsep kepada keluarga, supaya Adam tidak sendiri. Ya. Jadi saudara-saudara, pernikahan kita, ya, GPDI Kristen itu tidak poligami, tapi monogami. 1 sampai mati. Tidak ada. Udah di setengah jalan sudah berhenti. 1 sampai mati. Karena Allah yang menciptakan, inisiatif Allah jangan dirusak. Allah menciptakan pernikahan itu. Ya, tapi iblis nggak mau, saudara. Yang membongkar, ya, supaya rumah tangga itu kalau perlu tidak langgeng. Makanya konsep Tuhan, dan sebagai orang yang percaya, kedua mempelai, dasarnya harus firman Allah. Ya, saudara, untuk merawat pernikahan ke depan harus bersama, dan Tuhan terlibat di dalam rumah tangga saudara. Kalau saudara berjalan tanpa Tuhan, ya, pincang. Kalau roda atau kendaraan pincang, tinggal tunggu, dia akan celaka. Sebab itu saudara, dalam firman Allah menuliskan banyak hal, ya, khusus kedua mempelai. Sebentar lagi kalian akan memasuki satu rumah tangga, dan saya percaya kalau Tuhan ada menyertai jalanan rumah tangga saudara, rancangan Allah ke depan bagi orang-orang yang bersama dengan Tuhan, rancangan keberhasilan. Rancangan Allah bagi orang-orang yang bersama-sama dengan, kecuali sudah tidak dengan Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Allah, dan rusuk yang diambil, ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan. Jadi sudah ada konsep itu, ya. Orang anak akan berpisah dengan orang tua, ya. Dan mereka akan dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, tidak setengah-setengah. Satu. Konsep satu ini karena Tuhan yang membuat menjadi satu, bukan kita yang mau. Memang saudara mau, tapi tanpa kehendak atau keseingin, namanya besok sudah mau menikah, sudah apa itu namanya janur kuning, tidak bisa tidak jadi. Sebab itu saudara-saudara, beberapa hal yang khusus kedua mempelai yang harus kita pegang dalam pernikahan itu, ya, suami istri, di dalam Efesus 5, ya, ayat yang ke-25, ya, 25, mulai dari 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Konsep Tuhan dan jemaat. Istri tunduk, bukan berarti tunduk terus kita sia-siakan. Allah menciptakan manusia supaya ada kesetaraan. Istri bukan karena dikatakan lemah, tidak. Itu penolong, saudara. Kalau penolong kuat mana? Penolong dengan yang ditolong. Siapa yang lebih kuat? Jadi kita keseimbangan di dalam firman Allah, konsep dikatakan, hai istri, atau pertama saya baca, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus. Kasih ini yang menjadi dasar dalam rumah tangga. Kasih, kata Matius berkata, kasih akhir zaman mulai dingin. Ya. Kasih Allah akhir zaman mulai dingin dalam Matius 24 kalau nggak salah. Sebab itu Allah ingin mengembalikan supaya kasih. Saudara boleh punya segala sesuatu, tapi kalau kasih nggak ada. Orang punya duit banyak, harta, tapi kasih tidak ada. Makanya anak-anaknya berantakan. Tetapi saudara-saudara, disinilah kuncinya. Suami istri, suami mengasihi istri. Jadi jangan jadikan ini sesuatu yang akan mengganggu perjalanan saudara. Istri taat kepada suami, bukan takut, saudara. Banyak sekarang suami takut istri, saudara. Harus istri taat. Suami itu kepala. Mazmur 133 ayat 1, bahwa berkat itu dari atas turun ke bawah, jangan dibalik. Ya. Kalau istri mengenai penguasa terbalik, berkat itu terbalik, kepala turun ke jenggot, turun ke bawah. Suami itu kepala. Itu sebabnya dikatakan istri tunduklah kepada suami. Hargai suami. Hargai juga suami, kasih istri. Mau bagus, mau jelek, mau enggak, kita sudah satu. Jangan pertama mengasihi mulai, ya, karena manusia akan merubah, saudara. Baju pun berubah dari S, M, S, XL, XXL, saudara. Ya, LL. Jangan saudara hanya mengasihi waktu awal saudara menikah, tetapi itu menjadi langkah saudara ke depan. Saya ingat seorang hamba Tuhan, dia Om Rotland, kalau misalnya, ketika umur mau 80 tahun, sudah berubah kan? Sudah tua, sudah mau pakai medikur, tetap jadi tua juga. Tua itu pasti, tetapi hidup itu pilihan. Ya. Saudara mau seperti apa hidup saudara? Tua itu pasti, saudara tidak bisa menghindari. Manusia dibatasi. Tapi hamba Tuhan sekalian ini berkata, saya melihat istri saya sebagai ciptaan Allah. Jadi ia menghargai, menghormati istrinya sampai tua. Karena kita berkata sampai maut memisahkan. Ya, bukan setelah sudah sekarang kan di mana-mana begitu, saudara. Kita harus punya. Saya mau berumah tangga. Selain suami tunduk, hormatilah orang tuamu. Ini kunci, saudara. Karena orang tua yang membesarkan saudara. Saudara dikatakan akan meninggalkan, ya, karena sebagaimana jemaat bahwa suami akan meninggalkan, sebab seorang akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi dia akan meninggalkan, akan ada yang berpisah. Tapi saudara harus ingat, saudara dibesarkan oleh orang tua. Hormatilah orang tuamu, maka apa? Panjang umurmu. Itu kan. Hormatilah orang tuamu yang sudah membesarkanmu. Jangan setelah saudara berhasil, sukses lupa. Dia berkata, kacang lupa pada kulitnya. Tapi konsep pernikahan kepada kedua mempelai,
dasar kasih, dasar firman Allah. Kalau itu terus saudara pegang, saudara akan melewati sekalipun badai persoalan, saudara bisa lewati karena Tuhan ada. Kalau nggak ada Tuhan, ribut terus. Masalah ekonomi, belum lagi kalau sudah mulai ada perubahan. Cinta sudah mulai jaga. Seperti konsep pertama, saling menghormati, menghargai. Dalam Ibrani 13 ayat 4, coba bisa dibuka. Ibrani 13 ayat 4. Ya, apa kata firman Allah? Ibrani 13:4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan psia akan dihakimi Allah. Hendaklah kamu semua penuh atau menghormati perkawinan. Kawin cuma 1 tahun, 1 kali dalam seumur hidup. Sampai mau memisahkan. Jadi saudara, konsep pernikahan harus dasarnya mengasihi. Istri mengasihi suami. Suami, ya namanya kan, apalagi mereka berdua ini kan orang kerja. Pulang rumah ciptakan, ya, dasar firman Allah. Jangan sampai iblis masuk di tengah-tengah, dia memutus komunikasi. Ya. Sampai iblis masuk, dia akan merusak bahtera rumah tanggamu. Ada orang yang sudah mengawali baik dari awal sampai akhirnya. Jangan, ya, saya berharap saudara. Apalagi kan Theo anak hamba Tuhan. Ya. Kalau engkau punya satu konsep, bukan hanya dalam manajemen konsep, tetapi konsep hidup engkau membangun. Banyak orang sibuk yang lain, tapi rumah tangganya hancur. Bisnis berhasil, ya. Usaha, tetapi keluarganya. Tapi kalau Tuhan ada di sana, apapun yang kau buat, kata firman Allah, pasti akan berhasil. Berhasil bukan karena saya, karena rumah tangganya diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati Tuhan, Allah tambahkan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, supaya rumah tanggamu terus terjaga, karena konsepnya kasih. Ada firman Allah, ketika terjadi sesuatu ingat, kita waktu menikah, waktu kita diteguhkan, kasih, engkau mengasihi. Ya, baik senang, baik sehat, baik sakit, baik Tuhan susah dan sebagainya. Harus kita punya komitmen yang sudah kita, ya, sebentar saya akan tanyakan kepada kedua mempelai, ya, apakah engkau mengasihi? Jangan cuma di sini, terus sampai tua, ya, sampai nenek-nenek, sampai oma-oma, sampai akhir hidup. Aku mengasihi. Ya. Terjadi sesuatu, ya, apa dulu Pak, ya? Kadang kita suka lupa, saudara. Apalagi sudah berubah ukuran baju, saudaranya. Jangan sampai lupa, kita tetap diciptakan, dikatakan menjadi satu daging. Hormati pernikahan itu, supaya iblis tidak ambil kesempatan. Sekali lagi saudara-saudara, biarlah kita mau, ya, karena berkat Tuhan. Dalam firman Allah banyak sekali yang dituliskan, ya. Kalau saudara dalam Kejadian 2 masuk dalam Matius 19, coba ayat 4 sampai ayat ke-6, ya. Kejadian 2 tadi di Matius, Tuhan Yesus perkatakan lagi ayat itu. Matius 19 ayat ke-4. Ya. Jawab istri, tahukah kamu bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lanjut.
Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lanjut. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan adalah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Apa yang telah dipersatukan Allah. Tadi kita baca ayat pembacaan kita. Karena Tuhan mengambil tulang, ya, bukan tulang kalau beda tulang. Ya. Tuhan mengambil dan Tuhan yang membuat konsep untuk perkawinan. Jangan dirosak. Sebab kenapa? Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Jangan ada kata ketika ada konflik, bahasa cerai itu jangan keluar. Iblis akan tangkap itu. Dia akan ulang-ulang dalam ingatan saudara sehingga kesempatan itu akan muncul. Memori saudara itu bahaya. Seberat apapun, larilah kepada Tuhan. Tanya sama Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu di bawah kolong langitnya. Semua Tuhan tahu. Firman Allah berkata, cari dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi saudara-saudara, balik kepada konsep, ya. Pernikahan itu suami kasihilah istrimu, istri tunduk atau taat kepada suami, sehingga ini akan seimbang berjalannya. Ya. Ada kasih dalam pernikahan. Ya. Pernikahan sekarang banyak saudara, bikin di tempat mewah, bikin di tempat, wah, tapi akhir dari perjalanannya ubah. Jadi pernikahan bukan cuma main-main, tetapi itu satu keputusanmu sampai langkah yang terakhir. Jadi saudara-saudara, kepada kedua mempelai, ya, konsep nikah itu bukan satu berkali-kali, satu kali. Ya. Sampai akhir hidupmu, engkau tetap satu, kecuali mau memisahkan kita. Jadi saudara-saudara, biarlah firman Allah ini mengingatkan kepada kedua mempelai, ya, bahwa apa? Dalam firman Allah berkali-kali, ya, dituliskan di sana bahwa istri di Kolose, Efesus, istri tunduk kepada suami. Jangan dibalik-balik, jangan ada konflik engkau mulai menunjuk. Kamu kan begini, kamu begini, mengorek. Lupakan itu. Sekarang sedang mengarungi satu perahu rumah tangga ke depan. Jangan lihat saat ini tenang, tapi engkau harus libatkan Tuhan. Karena dalam perjalananmu aku akan melihat, ya, bagaimana hidup, ya, berumah tangga. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus percaya. Selama kita dengan Tuhan, Tuhan yang mau melihara kita. Kalau Tuhan mau melihara kita, kita nggak usah khawatir. Tuhan cukupkan segala sesuatu. Makan, minum, pakai. Allah cukupkan. Kita aminkan ini. Kalau Tuhan cukupkan berarti apa? Kita tidak kekurangan. Ya. Cukup terus. Tuhan tahu kekurangan kan, tetapi Allah yang ada bersama dengan saudara, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi saudara syukuri dulu, terima kasih Tuhan. Ada berkat saudara terima, sampaikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan cukupkan saudara, itu kelimpahan bagi kita. Cukup bagi Tuhan, bagi kita bisa bilang, wow Tuhan, luar biasa. Tapi kalau dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kedua mempelai dan lewat kebenaran firman Allah. Jadikan kasih itu dasar dalam rumah tangga. Jaga hati. Ya, karena dari situ, ya, dalam Amsal 4 kalau saya itu 3. Karena dari hati muncul segala, ya, segala sesuatu. Matius 19
ayat 19, karena dari hati muncul segala bentuk-bentuk kejahatan. Sebab itu kita harus jaga hati kita tetap setia kepada Tuhan, terus kedua mempelai, supaya kalian bisa melewati bahtera rumah tangga yang saudara sudah ambil keputusan berjalan bukan lagi dua, tapi saudara sudah menjadi satu di dalam Tuhan, dan tidak ada yang dapat memisahkan saudara sampai maut. Ingat, maut, kematian yang memisahkan. Coba jangan dirubah ya. Jangan coba-coba saudara berpikir yang lain. Tetapkan aku memilih dan aku mau bersama-sama sampai terakhir, bergandengan tangan ya. Dan saya percaya ya, kalau saya sudah berbincang dengan mereka kemarin ya, apalagi istri, calon istri ini mengurus orang tua mereka juga ya, itu kunci saudara berkati umur panjang. Saya punya orang tua umur 90 tahun waktu dia masih hidup, aduh, tapi sudah setelah sekarang iya, kalau ada kita kasihi istrimu, tunduk, tapi orang tua itu salah satu kunci berkat buat saudara umur panjang ya. Hormati orang tua, layani orang tua ya. Itu kunci saudara, satu kunci saudara diberkati Tuhan ya. Jangan sudah menikah melupakan, sudah diberkati, sudah rumah sendiri, sudah lupa. Jangan kacang lupa sama kulitnya saudara. Saya ada karena saya punya orang tua, saya punya keluarga. Ketika aku diberkati, maka mereka juga akan merasakan berkat yang saudara miliki. Jangan sudah diberkati lupa. Itu saya wanti-wanti, ingat baik-baik, jangan sudah diberkati tanpa saudara sadari Tuhan melihat ya. Harusnya Tuhan memberkati saudara, tapi karena ada poin yang saudara langgar, jadi hari ini. Tapi siang hari ini Bella firman Allah saya tidak panjangkan, hanya satu konsep bagi saudara kedua mempelai ini. Konsepnya firman, kasih itu kan, kasih agape, kasih philea, storge, eros, kasih agape, kasih Allah itu jangan sampai itu padam. Kalau itu padam, gelap itu, tidak tahu lagi harus berbuat apa, karena kau kehilangan kasih. Jadi saudara, biarlah firman Allah pada saat ini akan menjadi dasar bagi kedua mempelai untuk melangkah dalam satu rumah tangga yang baru. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum saya masuk dalam pemberkatan, saya akan baca kepada kedua mempelai ya. Mungkin bisa berdiri. Ada mic, bisa kasih mic. Pertanyaan kepada kedua mempelai. Pertama kepada mempelai pria. Jangan ikutin saya dulu. Setelah habis saya baca, baru jawab. Ya. Kepada mempelai pria, saudara Theophany Nathanael Wago, benarkah saudara menerima saudara Sri Rejeki Sofiana Hutagalung sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Bersediakah saudara mengambil dia, menghibur, menghormati, serta memelihara dia, baik pada waktu sehat maupun pada waktu sakit, baik pada waktu berkelimpahan maupun berkecukupan, dan mengasihi dia seumur hidup saudara, kecuali maut yang dapat memisahkan? Apa jawab saudara? Saya siap. Ya, bersedia. Oke. Saudara bersedia mengucapkan janji nikah? Bersedia. Ya, saya siap. Dan saya akan membacakan, saudara ikuti. Ya. Ucapan janji belum diikuti. Ucapan janji
nikah kudus ini kepada mempelai wanita di hadapan jemaat, keluarga jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan. Dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus, Dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus, saya Theophani Nathanael Coago, saya Theophani Nathanael Coago, dengan ini berjanji dengan ini berjanji menerima saudari Sri Rejeki Sofiana Hutagalung menerima saudari Sri Rejeki Sofiana Hutagalung sebagai istri saya yang sah sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya dan satu-satunya. oleh berkat Tuhan Oleh berkat Tuhan dari hari ini dari hari ini dan seterusnya, dan seterusnya, serta hanya maut serta hanya maut yang dapat memisahkannya. yang dapat memisahkannya. Saya berjanji Saya berjanji hidup bersamanya hidup bersamanya dengan setia dengan setia sebagai suami istri, sebagai suami istri, mengasihi dia, mengasihi dia, memelihara dia, memelihara dia, menjaganya baik-baik menjaganya baik-baik pada waktu sehat pada waktu sehat atau sakit, atau sakit, susah susah atau senang, atau senang, kaya kaya atau miskin, atau miskin, dan dalam segala hal, dan dalam segala hal, keadaan dan kondisi kondisi oleh pertolongan Tuhan. oleh pertolongan Tuhan. Saya berjanji Saya berjanji membangun keluarga Kristiani membangun keluarga Kristiani bersamanya bersamanya dalam iman dalam iman kepada Yesus Kristus kepada Yesus Kristus dan ketaatan dan ketaatan kepada firman Tuhan, kepada firman Tuhan, dalam kasih-Nya dalam kasih-Nya Allah Bapa Allah Bapa serta pimpinan serta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan menolong saya. Janji ini saya ucapkan saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tetap berdiri. Saya akan berpindah kepada mempelai wanita. Mungkin bisa berhadapan ya, berhadapan. Ya, berhadapan. Saling berpegangan tangan. Ya. Satu tangan aja, satu mau pakai buat ngomong. Ya. Kepada mempelai wanita, Saudari Sri Rejeki Sofiana Hutagalung, benarkah saudara menerima saudara Theophani Nathanael Coago sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Bersediakah saudara mengasihi dia, menghibur, menghormati, serta memelihara dia, baik pada waktu sehat maupun sakit, baik pada waktu berkelimpahan maupun berkecukupan, dan mengasihi dia seumur hidup saudari kecuali maut yang dapat memisahkannya? Apa jawab saudara? Ya, saya bersedia. Baik. Di hadapan ucapan janji untuk mempelai pria, di hadapan jemaat, keluarga jemaat, terlebih di hadapan Tuhan, ikuti saya. Dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus, Dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus, saya Sri Rejeki Sofiana Hutagalung, dengan ini berjanji menerima saudara Theophani Nathanael Coago saudari Theophani Nathanael Coago sebagai suami yang sah dan satu-satunya oleh berkat Tuhan hari ini seterusnya serta hanya maut yang dapat memisahkan. Saya berjanji hidup bersamanya dengan setia sebagai suami istri
sebagai suami istri, mengasihi dia, mengasihi dia, menghormati dia, menghormati dia, merawat serta memelihara dia, merawat serta memelihara dia, baik pada waktu sakit baik pada waktu sakit atau sehat, atau sehat, susah susah atau senang, atau senang, kaya kaya atau miskin, atau miskin, dan dalam segala keadaan dan dalam segala keadaan dan kondisi dan kondisi oleh pertolongan Tuhan. oleh pertolongan Tuhan. Saya berjanji Saya berjanji membangun rumah tangga Kristiani membangun rumah tangga Kristiani bersamanya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus kepada Tuhan Yesus Kristus serta ketaatan kepada firman Tuhan dalam kasihnya Allah Bapa serta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus kiranya menolong saya. Janji ini saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Saya undang ke depan berdua. Undang sidang jemaat untuk berdiri semua. Ya, bocor biasanya jemaah. Coba ini bawah. Menjadi suami istri yang sah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan, dipisahkan oleh siapapun kecuali maut. Amin. Haleluya. Haleluya.
berdasarkan kepada firman Allah. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, memberikan selalu kesehatan, menyertai, melindungi mereka. Maka sampai langkah yang terakhir, terima kasih banyak Tuhan. Kami melepaskan janji berkata peranisan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kedua mempelai telah menjadi suami istri yang sah. Dasar firman Allah, dan mereka telah menjadi suami istri. Mungkin berhadapan. Saatnya akan ada pemasangan cincin. Mungkin orang tua dari Theo untuk memberikan cincin kepada Theo, dipasangkan kepada, dikasihkan ke Theo, kasih ke Theo, Theo yang pasangkan. Ya, ini cincin ini bulat bahwa tidak ada akhirnya. Kan mereka juga tidak akan hari sampai mau. Jadi cincin ini bulat karena akan dipasang ke jari sebelah kanan. Ikuti saya. Dengan cincin ini, ikuti saya. Dengan cincin ini, saya Theophany Nathanael Aku menerima engkau sebagai istri yang sah dalam nama Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Silakan dipasang. Ya. Mungkin orang wakili orang tua dari perempuan untuk memberikan. Atau bapaknya juga boleh. Ya, bisa. Kasih bapak, mungkin bisa ambil ke bapak. Ya. Itu bisa ambil ke bapaknya, cincinnya sampai bapaknya. Ambil cincinnya, kasih ke Sri, ya. Ya, kasih cincinnya. Ya. Ya, Ali. Ikuti saya. Dengan cincin ini, saya Sri Rezeki Sofiana Kepadalu menerima engkau menjadi suami yang sah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Silakan pasang. Ya, sekarang mereka sudah menjadi suami istri yang sah dan sudah diteguhkan. Puji Tuhan. Masih bagus ya. Ya. Nanti Theophany akan membuka kerudungnya dalam nama Tuhan Yesus. Buka kerudungnya. Ya, buka. Kalian sudah suami istri. Haleluya.
saudara-saudara, inilah istrimu yang sudah sah. Jadi ini lihat baik-baik. Ya. Sekarang ini kecupan pertamamu, ciuman kudus saat sudah jadi istri. Silakan Tio, pelan-pelan. Kayak jidat Tio. Pegang itu kan. Dua tangan pegang. Nah. Ya agak lama dikit jadi foto. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang gantian. Saya ingin gantian. Istri memberikan kecupan di keningnya. Belum cup kening di keningnya Teo. Ya, istri itu kayak tadi. Kecup keningnya dia. Ya, agak lama dikit. Ya, ya sudah. Beri tepuk tangan buat kedua mempelai yang sudah sah menjadi keluarga. Waktu kita lalu. Ya, begitu bisa menghadap ke depan, berdua kembali menghadap ke depan. Dan sekarang bisa ya, nanti tukar tempat duduk ya. Laki-laki sebelah kanan, istri sebelah kiri. Nah, sekarang saatnya kalian menghadap kepada orang tua. Ada terima kasih. Yang mungkin jangan bocorkan duduk ya, kepada kedua orang tua. Mulai dari Teo, Mama, baru ke silakan. Sungkeman sama Mama. Sungkem. Ya, kamu dulu baru. Iya. Sungkem sama Mama. Terima kasih, Ma. Sebagai terima kasih kepada orang tua sampai hari ini dia bisa sehat sampai pernikahan. Haleluya. Puji Tuhan.
Dia dari Agus Utara tapi nggak bisa. Diwakili boleh. sudah memimpin acara. Oke, siap semuanya, kamera senyum, siap. Terima kasih. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi pendampingmu.
Yang pertama-tama ucapan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih yang akan diwakilkan oleh keluarga dari Theophany, Bapak Pendeta Dion Citalupanca. Waktu tepat, silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya sebagai wakil keluarga dan omnya dari Theophany, saya pribadi sangat bersyukur dan bersukacita dan bilang terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa untuk kami dan khususnya untuk Theophany siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk hadiran dan terima kasih untuk doa-doanya. Oke, puji Tuhan, banyak hal yang sangat berkesan pada kesempatan ini. Dan kemudian juga yang paling berkesan untuk saya bahwa saya sudah hampir 15 tahun di RT di sini, tapi baru kesempatan ini saya memberikan sambutan mewakili RT dalam rangka resepsi pernikahan. Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini seperti di pemanggilan saya tadi, Ketua Parsahutahun Dos Roha dari lingkungan Kertagraha Cibitung. Jadi saya berpersahutahun sama kakaknya Sofiana, yaitu Bapak Niko Habiahan sama Ibu Niko Boruhu Tagalung. Jadi kami di sini cuma bisa mengucapkan doa lah. Bersama-sama. Oke, kita saksikan bersama-sama foto dengan penuh kasih ya. 1, 2, 3. Pasti memaafkan.
Oke ya. Bentar, sabar. Puasa dulu. Oke, 1, 2, buka lebar-lebar.